pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya sudah kita pelajari tentang nilai perbandingan trigonometri di 4 kuadran. Selanjutnya kita akan menuju ke materi bagaimana menentukan bagaimana menentukan himpunan penyelesaian atau akar-akar dari sebuah persamaan trigonometri dasar ya. Persamaan trigonometri dasar ini ada beberapa bentuk ya. Yang paling dasar dulu ya. Yang pertama sin X sama dengan sin alfa. Yang nomor 2 cos X sama dengan cos alfa. Dan yang ketiga tangen X sama dengan tangen alfa. Kemungkinan berikutnya mungkin aja ruas kanannya adalah sebuah bilangan, kita sebut aja konstanta ya. Sin X sama dengan sebuah bilangan adalah sebuah konstanta bilangan real. Cos X juga sama dengan sebuah konstanta dan tangen X juga sebuah konstanta ya. Artinya ini kalian mencari nilai X itu, jadi X itu adalah kalau disebut akar-akar itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut ya. Sekarang bagaimana menentukan solusi kalau ada persamaan trigonometri seperti di atas. Yang pertama dulu ya, misalnya sin X sama dengan sin alfa. Ingat, kalau sin X sama dengan sin alfa, nah sin X itu dia positif di kuadran 1 dan 2, sehingga X-nya bisa alfa plus K kali 360 derajat untuk kuadran 1, atau untuk kuadran 2 X-nya 180 derajat kurang alfa plus K kali 360 derajat. Cos X sama dengan cos alfa. Nah, kalau kosinus itu positif di kuadran 1 dan 4 ya, berarti X-nya alfa plus K kali 360 derajat. Atau untuk yang kuadran 4-nya X sama dengan minus alfa plus K kali 360 derajat. Tangen X sama dengan tangen alfa, maka X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Ini kenapa ada K kali gitu ya? Karena kalian ingat ya, untuk periode sinus adalah 360 derajat, periode kosinus 360 derajat, tetapi untuk periode tangen masih ingat untuk kelas 10 dulu ya, ketika kalian belajar membuat grafik. Ternyata periode tangen itu adalah 180 derajat. Ya, sehingga di sana kenapa ada muncul K kali 360 derajat, K kali 180 derajat. Itu terkait dengan periode dari masing-masing kurva yang pernah kalian pelajari ya, untuk sinus, kosinus maupun tangen. Nah, biar lebih jelasnya kita akan coba soal ya. Kita akan coba bagaimana menentukan akar-akar dari persamaan trigonometri atau menentukan himpunan penyelesaiannya. Misalnya sin X sama dengan sin 75 derajat. Nah, ingat positif dia di kuadran 1 dan 2. Misalnya X-nya dibatasi dari 0 derajat sampai 360 derajat. Untuk kuadran 1, X-nya berarti 75 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk di kuadran 2, berarti X-nya 180 derajat kurang. Kok tambah nulisnya Ibu ya, sorry. Dikurangi alfa yaitu kurang 75 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, di sini K-nya hanya berlaku untuk K sama dengan 0 ya, karena untuk K sama dengan nilai lainnya dia akan melewati tidak akan masuk ke 0 sampai 360 derajat ya. Misalnya kalau K-nya 2 kan berarti itu udah 720 derajat, padahal di sana dari 0 sampai 360 derajat. Nah, berarti kita punya dua nilai ya, ada 75 derajat dan 105 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya 75 derajat dan 105 derajat. Nah, itu untuk contoh yang pertama ya, misalnya ada persamaan yang paling sederhana seperti itu. Ke yang kedua, misalnya ada yang kosinus aja ya, kita akan coba yang kosinus. Misalnya nomor 2 kita akan coba soal yang kosinus. Misalnya cos 2x sama dengan cos 70 derajat aja. Oke. Ingat dia positif di kuadran 1 dan 4 ya. Ini X-nya misalkan dibatasi dari 0 sampai 360 derajat. Untuk di kuadran 1, maka 2X sama dengan 70 derajat plus K kali 360 derajat. Yang kita cari adalah X bukan 2X ya, sehingga semua ruas kita bagi 2. Sehingga X-nya 35 derajat plus K kali 180 derajat. Sehingga untuk K-nya 0, kita peroleh X-nya sama dengan 35 derajat.
Kalau K-nya 1 berarti X-nya 35 derajat plus 1 kali 180 derajat ya. Berarti 250 derajat. Berhenti sampai K sama dengan 1 ya. Kenapa? Karena sudah melewati batas nanti kalau K-nya 2. Sekarang untuk kuadran 4, 2X sama dengan negatif 70 derajat plus K kali 360 derajat. Sehingga kita akan cari X-nya sama dengan negatif 35 derajat plus K kali 180 derajat. Untuk K-nya sama dengan, ini K-nya 0 nggak bisa ya karena nilainya negatif. Kita mulai dari K-nya sama dengan 1, berarti X-nya negatif 35 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 145 derajat ya. Nah, sekarang kalau K-nya 2, berarti X-nya negatif 35 derajat ditambah 2 kali 180 derajat, berarti 360 derajat. Sama dengan 325 derajat. Perhatikan kita punya berapa nilai ya, ada 4 akar-akarnya ya. Ada 4 akar, 35 derajat, 215 derajat, 145 derajat, dan 325 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita susun dari yang terkecil ya. 35 derajat, 145 derajat, 215 derajat, dan 325 derajat. Oke, dengan 2 contoh ini mudah-mudahan kalian paham ya. Nanti kita akan coba latihan soalnya untuk bentuk yang lainnya. Terima kasih.